Gue dapat peran adegannya itu gue harus berhubungan seks dengan pohon gitu. Kan gue nggak mungkin lakukan itu dalam kehidupan nyata. Gue masuk rumah sakit jiwa. Selamat datang kembali di The Industry, presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia, di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll! Hai Laura, apa kabar? Baik, lo gimana, Vin? Baik-baik aja sih, sehat kan? Sehat. Masih waras kan? Ya tergantung keadaan. Kadang-kadang ada hari mulai gila, kadang-kadang ada hari sehat, ya tergantung lah. Kalau gue baru nyadar bahwa kita sering banget ketemu di event-event, Bener. di acara-acara premier lu sering banget gue ketemu lu, tapi gue nggak pernah satu film sama lu, kayaknya belum Itu jodoh dia. ya. Mungkin abis ini kalau ada produser, sutradara yang lihat bisa. Dengerin Laura tuh. Kalau lu sendiri, lu tiba-tiba bisa masuk dunia perfilman, bagaimana sih ceritanya? Jadi gue waktu SMP tuh sebenarnya tergolong paling pendek di kelas. Jadi selama sekolah tuh kalau upacara gue selalu baris paling depan. Tapi tiba-tiba pas naik kelas 1 SMA, dalam setahun tuh gue naik 12 cm. Nah, terus nyokap gue ngeliat kayaknya ini bisa nih jadi model. Ya udah dimasukin lah gue ke sekolah modeling. Gue tuh sebenarnya nggak mau sih, Fit. Karena gue tuh orangnya pemalu, nggak berani, nggak suka difoto, terus nggak bisa pakai sepatu hak. Tapi ya udah deh, gue nurut aja sebagai anak yang baik, gue les modeling. Tiba-tiba dikontrak sama sekolah modeling itu. Ya udah jadi model, terus one day Teh Nia Dinata ngeliat foto gue di majalah dan nawarin casting untuk film Gara-Gara Bola. Dan dari situ sebenarnya gue juga nggak mau casting, tapi nyokap gue bilang untuk menghormati lah, at least kamu datang temuin. Ya udah datang dengan nggak punya skill apa-apa, casting, tahu-tahu keterima. Ya udah, ya udah main di situ. Begitu main kok ternyata nikmat juga ya jadi seorang aktor itu, jadi ketagihan terus sampai sekarang. Nah itu Gara-Gara Bola, kemarin gue nonton. Aku full disclaimer, lu di situ ceritanya cewek nakal, ngerokok lah, inilah apalah gitu kan. Kayaknya ya dari gue ngeliat seorang Laura itu kayaknya orangnya pemalu gitu kan. Iya. Nah, lu ambil film itu apa alasannya? Itu kan kayaknya bertolak belakang banget gitu sama karakter lu. Acting di pikiran gue, misalnya sama-sama aja kayak kehidupan gue, nggak ada sensasinya gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau gue bisa melakukan hal-hal yang nggak mungkin gue lakukan dalam kehidupan nyata, gue bisa menemukan kenikmatan dan kebebasan di situ. Jadi gue akhirnya penasaran rasa apa lagi, keliaran apa lagi yang gue bisa lakukan gitu tanpa menyalahi norma dan aturan yang ada. Oke, tapi kalau gitu lu sendiri tipe orang yang introvert, extrovert atau gimana? Introvert sih sebenarnya, lebih suka di rumah, lebih pemalu. Biasanya kalau memulai pembicaraan orang duluan gitu yang mulai. Dan akhirnya acting itu menjadi outlet lo untuk menggila menjadi apapun juga yang lo bayangin gitu ya? Iya, jadi gue bisa ngerasain, bisa menggali lebih lagi apa sih sebenarnya yang bisa gue keluarkan lagi, apa sih yang bisa gue lakukan lagi gitu di luar kehidupan gue yang lurus-lurus aja. Ada penasaran kayak gitu sih. Dan kalau misalnya Gara-Gara Bola kan karakternya yang kontroversial. Nah, kalau film selanjutnya yang Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta, itu kan temanya cukup kontroversial ya, soal cinta lintas agama. Ya. Apa sih yang mendorong kamu untuk mau ikutan main di film itu? Pertama sebenarnya dulu aku pernah datang ke premier filmnya Reza Rahadian, Hari Untuk Amanda judulnya. Di situ peran dia sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi stealing banget. Dan waktu itu gue lagi nonton sama temen gue bilang gue pengen deh one day main sama dia. Terus tiba-tiba kayak nggak nyampe sebulan ditawarin casting untuk film Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta yang udah lock pemainnya Reza Rahadian. Nah di situ gue kayaknya mau nih cobain, dan baca ceritanya juga bagus gitu, walaupun tentang percintaan beda agama dan tahu bakal kontroversi.
Tapi flow-nya, script writing-nya bagus banget. Tapi kalau main film-film yang temanya kontroversial, buat kamu tuh kayak mikir-mikir atau justru yang menantang nih, seru nih gitu? Sebenarnya gue kan tadi bilang gue sangat craving dengan peran-peran yang mungkin nggak akan pernah gue rasakan dalam real life gitu. Tapi gue juga ngelihat siapa yang bekerja di balik itu semua gitu. Gue lihat juga direkturnya, lihat scriptwriternya, lihat lawan mainnya, karena menurut gue ambience itu penting gitu. Ketika kita bermain film, kalau kita bisa ketemu sama tim yang solid, yang menyenangkan, pasti ngerjainnya juga tanpa beban kan gitu. Jadi gue mikirin banget sih itu semuanya. Nah, tapi kalau buat lu sendiri, acting sebenarnya artinya apa? Berat ya? Sebenarnya pasti kalau lo nanya ke tiap aktor beda-beda jawabannya. Buat gue acting itu adalah sebuah kenikmatan dan kebebasan. Kenapa kenikmatan itu? Gue bisa menggali lebih lagi perasaan apa yang gue bisa keluarkan, dan kadang-kadang peran-peran itu bisa mengubah pola pikir gue, mengubah cara pandang, dan tanpa sadar menjadi bagian dalam diri gue, dan itu membuat gue berproses sebagai manusia gitu. Dan kalau kebebasan di sini, gue bebas melakukan apapun untuk peran ini tanpa mikir ini akan gue bisa masuk penjara nih karena ini, atau gue bisa masuk rumah sakit jiwa nih karena ini. Jadi gue bisa punya kebebasan untuk melakukan apapun untuk karakter gue ini. I feel you on that sih. Kalau di dunia film, ibaratnya kita bisa melakukan hal yang paling gila yang nggak mungkin kita lakuin di dunia nyata. True. Tapi tetap kayak semuanya legal gitu. Iya, it's just acting gitu kan. It's just acting. Kayak gue misalnya contoh, gue dapat peran adegannya itu gue harus berhubungan seks dengan pohon gitu. Kan gue nggak mungkin lakukan itu dalam kehidupan nyata, gue masuk rumah sakit jiwa kan. Tapi kalau di film ya sah-sah aja. Kalau seks dengan pohon itu gimana sih caranya? Gue jadi agak penasaran. Karena gue dari tadi coba bayangin, tapi buat gue agak susah bayanginnya itu. Gue juga pas baca skrip kaget, tapi ya ternyata bisa loh dilakukan. Nah ini kan jadinya ke proses acting ya. Iya. Gimana kalau misalnya sekarang ceritanya jatuh cinta atau nafsu dengan pohon? Gimana menciptakan nafsu terhadap pohon itu gimana? How does that work? Ya jadi sebenarnya ceritanya itu gue berhalusinasi, gue berhubungan dengan suami gue. Tapi kalau dilihat sama orang, ternyata suami gue bukan suami gue adalah pohon gitu. Jadi ceritanya ini film horor. Nah terus yang bisa gue lakukan adalah gue minta izin dulu sama sutradaranya, boleh nggak gue agak minum alkohol sedikit aja gitu. Minum alkohol sedikit, terus supaya gue lebih loosen up, lebih santai. Dan udah, gue liatin pohon itu dan gue mencintai pohon itu. Make love dengan dia gitu, ya. Okay. Tapi kalau pada umumnya ya, bagaimana cara apa sih proses acting kamu? Maksudnya apakah kamu observasi atau misalnya banyak ngobrol dengan orang-orang lain atau baca buku atau nonton referensi, atau biasanya prosesnya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau setiap kali memulai film pasti kan kita diberikan beberapa bulan untuk proses reading. Nah itu bisa ngobrol sama sutradara, kita bisa research, cari tahu dari nonton, mungkin dari baca buku, terus baca skrip itu berkali-kali. Dan sebenarnya yang paling penting lagi adalah kita harus tahu benar sama lawan main, harus kenal benar, misalnya harus udah nyaman ngobrol sama dia. Jadi at least ketika berakting kita udah ada rasa nyaman itu sebelumnya. Kalau sama lawan mainnya, lu biasanya tipe orang yang kalau udah komit dengan film ini akhirnya udah all out, atau misalnya kadang-kadang masih ada rasa canggung-canggung gitu? Gue ngerasa kalau udah sama lawan main, udah kamera on, udah lupa suami, anak tuh udah lupa. Jadi ingatnya ya cuman dia, ingatnya ya bagian peran itu, udah nggak mikirin hal lain. Jadi nggak ada hal-hal kayak nggak enak lagi sih. Hello everyone, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making this show possible. All video calls and also behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. HP ini kameranya banyak banget. Langsung aja kita cobain. Kamera pertama adalah macro camera.
Yang kedua adalah ultra wide angle camera. Yang ketiga adalah 48 megapixel main camera. And last but not least, mono camera. Bener kan? Banyak kameranya. And now, back to our show. Gue penasaran sih, kalau lu syuting, kalau udah dengar kata rolling action gitu, akhirnya emang lu bener-bener masuk ke karakternya dan lu ibaratnya secara tidak langsung nggak melihat kamera, nggak melihat kru dan lain-lain, atau lu tetap masih sangat sadar dengan seluruh lingkungan lu? Gue sangat tidak sadar sih, bisa dibilang gue jadi kayak nggak ngeh apapun, nggak ngeh lampu, nggak ngeh ada orang ngeliatin atau apa. Jadi gue nggak pernah harus pasang kain hitam depan gue gitu. Gue nggak bisa konsentrasi atau apa. Gue nggak kayak gitu sih. Beda-beda memang tiap aktor treatmentnya, tapi gue ngerasa gue nggak pernah terganggu dengan kamera dan sebagainya. Mungkin karena gue diawali dengan modeling ya, gue jadi udah terbiasa dengan kamera, udah terbiasa dengan lampu, jadi kayak nggak ngeh aja sih. Jadi kayaknya menarik banget sih, kayaknya lu benar-benar menikmati banget proses actingnya ya, transisi dari seorang Laura menjadi siapapun itu nama karakternya ya. Iya, mungkin karena emang gue dari kecil tuh dididik untuk nggak nyakitin orang, berusaha lurus-lurus aja. Jadi gue ketika main film tuh gue craving banget rasa-rasa yang lain tuh kayak apa gitu. Jadi pernah jadi karakter jahat ya sih? Jahat. Atau sadis gitu? Pernah sih. Dan ini bentar lagi gue juga akan syuting, lumayan challenging. Kenapa tuh? Jadi PSK. Oh wow, oke. Jadi ya gue craving banget sih ngerasain hal-hal yang kayak gini-gini. Kayaknya kan lu sangat masuk ke perannya. Dan lu kadang-kadang takut kayak keterusan gak sih? Nah gimana caranya lu bisa keluar lagi dari karakternya? Oh, kadang sih memang butuh waktu sih. Kalau gue tipe yang cukup lama bisa keluar dari sebuah karakter. Makanya gue dalam setahun gak bisa terima terlalu banyak film. Gue untuk masuk cukup butuh waktu, untuk keluar juga butuh waktu. Setiap kali selesai memerankan sebuah peran, menurut gue dia gak akan benar-benar 100% lepas. Dia akan melekat dan tanpa sadar sedikit atau banyak akan menjadi bagian dalam diri kita gitu. Yang akan membuat kita berubah setiap kali kita menerima sebuah peran. Entah berubah cara pandangnya, entah berubah sikapnya gitu. Pasti itu akan berpengaruh sedikit banyak. Tapi ya untuk menetralisir biasanya gue bantu dengan ganti parfum, potong rambut, yang ngobrol banyak sama suami supaya cepet-cepet lupa dengan peran itu sih. Kalau musik lo bantu gak sih? Bantu banget, gue juga punya playlist tiap kali ngerjain satu project. Dan begitu project itu kelar ya gue nggak berani dengerin playlist itu lagi. Sama persis. Iya. Oke, ternyata sama. Susi Susanti, memang kamu casting atau di approach atau gimana? Casting waktu itu. Casting. Ya, produsernya Daniel Mananta. Dia bilang mau nggak jadi Susi Susanti. Terus gue mikir, aduh gue udah gak muda nih. Dulu sekolah juga nilai olahraga gue pas-pasan. Gimana ya, gue gak tahu bulu tangkis. Gue main bulu tangkis dulu tuh cuma di depan rumah sama bokap gitu loh, di jalan raya. Gak pernah belajar. Terus dia bilang, gak apa-apa nanti kita kasih waktu 6 bulan untuk latihan. 6 bulan cukup gak ya? Karena Susi Susanti kan legend kan, semua orang pernah lihat dia tanding kayak gimana. Terus dia punya satu skill yang menurut gue sangat menyakitkan, split. Jadi gue casting dulu, begitu keterima gue bingung, ambil nggak ya kira-kira, aduh. Terus dia bilang itu tapi udah dibilang dapat gitu. Dibilang dapat. Terus itu gue malah bingung. Mikir lagi, ambil nggak ya? Malah bingung. Gue sangat bilang apa nggak usah ya gitu. Terus mereka meyakinkan nanti yang ngelatih pelatihnya Susi Susanti langsung, Cici Usha, umurnya udah 70 tahun. Tapi ini kan Susi Susanti nih kan, ini benar-benar kan idola banget, legend lah gitu kan, legend. Takut gak sih, nervous gak sih main peran ini gitu? Ya itu dia, gue bingung kan di awal terima nggak ya, karena kalau terima ini bebannya banyak banget. Tapi begitu gue komit, ya gue akan berusaha semaksimal mungkin. Gue latihan sekeras mungkin,
nanti ya berharap ketika syuting semuanya terbayar, semoga gitu. Semoga ya, tapi keren banget sih mainnya. Apalagi bisa split segala sih itu luar biasa. Di situ ada satu adegan yang ceritanya kamu dapat medali atau Susi Susanti dapat medali, terus akhirnya ya pas denger Indonesia Raya tuh nangis-nangis kan. Iya. Yang nangis tuh yang nggak berhenti gitu kan. Itu what was going on through your mind? Gak tahu ya, somehow ketika naik ke tribun terus dipasang lagu Indonesia Raya, terus di depan ngeliat bendera merah putih naik tuh kayak udah merinding aja langsung. Dan gue aja yang cuman sebagai pemain ngerasain latihan badminton segitu aja udah kayak capek banget, apalagi atlet ya. Mereka nggak ada libur, tiap hari memang kerjaannya latihan. Jadi gue sedikit banyak bisa merasakan di satu sisi dia lagi memperjuangkan kewarganegaraan, tapi di satu sisi dia terharu, dia menang. Jadi campur aduk semua rasa di situ. Jadi gue memang pernah nanya juga sama Susi, apa sih sebenarnya perasaan dia di saat bendera naik gitu. Ya dia terharu, tapi ada sedihnya juga, ada bangganya juga nyampur di situ. Terus setelah film tayang pernah nggak sih ketemu dia? Jadi waktu premier kan dia datang sama Ko Alan, terus gue udah deg-degan ya, gue duduknya nggak berani deket-deket, jauh-jauh ngintip dari bawah dia gimana. Ada beberapa adegan misalnya dia nangis, mungkin dia keingat kejadian dulu, tapi gue nggak berani nanya gimana. Jadi gue sampai sekarang nggak pernah nanya Susi gimana menurut Susi. Nggak pernah. Pasti dia suka lah. Semoga. Keren kok. Pertanyaan terakhir, karena nama acara ini kan The Industry ya. Okay. Jadi kalau Laura sendiri harapannya untuk industri perfilman apa sih? Apa sih yang perlu kita perbaiki supaya kita bisa menjadi lebih baik ke depannya? Kalau untuk lebih baik lagi ya, gue rasa kayaknya kita semakin baik ya, semakin tahun. Semakin ada semangat baru, ada genre baru, semakin serius pengerjaannya. Bahkan untuk tayangan-tayangan di digital platform pun kita juga kerjainnya serius seperti film gitu. Jadi ya semoga kedepannya kita lebih baik lagi lah, makin baik. Amin. Aman kan jawabannya, netral aja deh. Amin. Netral. Kamu mau kontroversial juga nggak apa-apa, monggo silakan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Sama-sama. Laura. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga syutingnya juga lancar. Amin. Palingan pertanyaan satu terakhir. Nama film yang kamu bercinta dengan pohon itu nama filmnya apa sih? Penasaran. Itu serial sih, Kisah Tanah Jawa. Kisah Tanah Jawa. Jangan ditonton. Langsung. Jangan. Googling. Pohon. Laura. Kalau gitu terima kasih banyak Laura. Thank you Sehat juga. selalu ya. Sama-sama, Dan semoga Vin. waras selalu. Amin. Dah. Bye. Itu dia, Laura Basuki, si pemalu yang sangat menikmati proses transformasi acting dan melihat syuting sebagai me time untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Interview ini benar-benar membuka wawasan saya. Kalau kalian suka episode kali ini, like, subscribe. Kalau misalnya kalian ada komentar tambahan atau pertanyaan, langsung tulis di bawah. Dan supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry, presented to you by Oppo, klik tombol lonceng. And that's it for today. Thank you to all cinemas out there. Stay safe, stay healthy, and most importantly, wash your hands. And that's a wrap.